Baik ya. Baik, terima kasih rekan semuanya. Hari ini kita coba di siang hari ini ya, kita coba melanjutkan PPM kita yang sudah lama agak terhenti ya, stuck gitu karena kondisi wabah Covid ya. Saya pikir ya ada baiknya kita memulai lagi PPM kita kan hari ini. Karena apalagi kemarin-kemarin kita juga sudah membuat beberapa pedoman menurut saya yang pedomannya juga mungkin perlu kita PPN-kan atau kita sosialisasikan di bidang kita ini, ya kan? Karena ada beberapa pedoman itu, misalnya pedoman berbasis online, nanti mungkin Mas Rival nih kan yang bisa memPPN-kan. Kemudian pedoman apalagi nanti audit konstruksi ya, Mas Purnomo ya, nanti juga memPPM-kan. Ya kan, kemudian yang sekarang manajemen berbasis online ya. Nah, ini kan perma ini menurut saya kait nih ya kan, kita udah menyusun pedoman PPM berbasis online-nya, ya kan. Nah, kita praktekkan di sini kan PPM berbasis online kan. Sayang kalau sudah ada pedomannya kita tidak mempraktekkan. Kemudian juga nanti diikuti dengan pedoman yang sekarang yang mau disosialisasikan, pedoman manajemen berbasis manajemen file ya, berbasis online. Ini juga tujuannya adalah agar kita punya di bidang kita ini punya manajemen file yang online gitu. Sehingga kalau kita perlu butuh apa-apa, ya menurut saya kita tinggal ambil aja dari sana gitu loh ya. Jadi tidak terbatas oleh tempat dan waktu, ya kan. Misalnya saya butuh data apa, nggak perlu lagi saya kontak ya Danisnya, ya ketua timnya kan, anggota timnya, langsung dibuka ada kan gitu. Nah makanya nanti dijelaskan oleh timnya nanti ya bagaimana sih mekanisme manajemen berbasis online itu kan gitu. Kemudian nanti ada lagi pengawasan berbasis online. Nah ini juga bagus juga ini kan, dalam kondisi kita wabah COVID ini memang kita diminimalisir lah kita bertatap muka atau berhubungan langsung kan dengan outbreak kan. Walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin ya tetap juga bisa ya kan, cuman kan kalau bisa kita di kantor. Nah ini perubahan ini juga kita bisa gunakan ya kan dalam konteks nanti tataran pengawasan juga, atau mungkin dalam kondisi-kondisi lainnya mungkin nanti bisa disosialisasikan atau di PPM kan juga dengan. Dan ini gini ya, kalau misalnya ini efektif ya PPM dengan webcam atau dengan Zoom atau webinar efektif, kita pakai ini aja gitu loh. Karena kan masih kondisi ini kan masih tetap jalan ya kan. Kalau saya pikir kan kondisi physical distancing ini kan juga akan lama ini kan, jangan bisa sampai akhir tahun kan seperti itu. Makanya perlu kita ada terobosan, walaupun kondisi masih physical distancing, kita juga bisa melakukan PPM di bidang kita ini gitu loh. Gitu ya, baik. Mungkin itu saja pengantar dari saya ya terkait dengan PPM kita kali ini. Selanjutnya saya akan kembali ke moderatornya. Ya, baik, terima kasih untuk kata sambutannya kepada Pak Saifullah. Selanjutnya langsung saja kepada penyaji dipersilahkan untuk menjelaskan mengenai sosialisasi manajemen file berbasis online. Pada penyaji, waktu dan tempat kami persilahkan. Mana ya dia? Oh ini. Silakan kepada Aris dan Ridho. Suaranya jangan di mute.
Suaranya nggak ada. Aris, suaranya nggak kedengaran. Kemana suaranya tuh Aris tuh? Wah, suaranya Aris. Coba yang tim IT-nya dibantu, tim IT-nya itu siapa tim IT-nya? Tim IT-nya Ridho, coba dibantu tim IT-nya. Aku malah keluar. Ada. Enggak, dia belum. Wah, ini harus ganti lab. Ini udah aku unmute. Punya tuh di sini juga tadi nggak? Gimana gue boleh? Wah. Gimana penyajinya? Gimana penyajinya? Orang tuh nge-zoom, malah main game. Anu, PJS, timbul. Di mana Aris? Kantor pusat. Kalau kelamaan di WO loh. Kelamaan nanti. Belum bisa Kak Aris? PJS 2 cabang ini yang ada data, WA saya, belum bisa nge-share data, katanya nunggu persetujuan pabrik. Maka coba tanya teman-teman rental, apakah mekanisme harus dibikin ke pusat? Berarti kalau dia biasanya kalau satu cabang kayak gini, semuanya pasti nggak nanti. Nggak bisa. Ada WA-nya. Ada WA-nya, Pak. Palangkaraya. Ya. Ini saya screenshot aja Pak ya. Yes ya. Pokoknya datanya ya udah sampai dulu aja. Yang ada sih udah bisa. Udah. Dinkes tadi udah satu aja dari Kobar ada Pak. Satu kan, nanti jelasin ya. Iya Pak. Itu kayaknya 8 mingguan lagi. Iya. Ya, kirim dulu Pak. Ya, iya Pak. Sini. Gimana? Sudah bayar tiket kata Carnegie itu. Nggak ada suara ini bayar tiket katanya. Oh, terima kasih banyak Pak. Penyajinya nih Pak. Siapa? Riz, sudah bayar mahal tiketnya Riz. Penyajinya lagi deg-degan Pak. Dan sama tadi refund ini, rugi ntar panitia ini. Nanti dikasih gorengan Pak. Silahkan dimakan dulu gorengannya. Aris atau bawa aja filenya ke sini. Coba pakai laptop yang lain dulu aja kalau nggak bisa. Iya. Riz, pakai laptop saya Riz. Aris, tolong dijawab. Dia nggak
Aduh. Aduh. Gimana, Aris? Bisa? Gimana, Aris? Bisa? Kalau nggak bisa, pakai laptop saya aja nih, Aris. Saya ada laptop satu lagi nih. Dia nggak dengar jangan. Aktivitasnya itu mengupload file surat tugas beserta KM, posit sampai dengan laporan penugasan yang sudah final itu dalam bentuk file Word. Nah, kemudian kita mengupload menyimpannya itu di dalam folder dokumen penugasan. Nah, ini yang berkewajiban untuk menguploadnya adalah PFA. Itu kita semua yang di sini yang PFA ya. Kemudian yang kedua ini dari Segbit, yaitu bertugas untuk men-scan file surat tugas beserta KM, posit, dan laporan penugasan yang sudah final dan diupload dalam bentuk PDF ke dalam folder sekretaris. Nanti di bawahnya lagi ada subfoldernya, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu dokumentasi pedoman dan peraturan. Nah, di sini kita akan mengupload file pedoman-pedoman penugasan yang selama ini kita dapat, serta peraturan-peraturan yang kita dapat yang menunjang kita dalam melaksanakan penugasan. Nah, nanti kita menguploadnya akan kita taruh di dalam folder pedoman dan peraturan. Di sini yang berkewajiban dalam mengupload filenya adalah PFH. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi bahan ajar diklat. Ini kita di sini akan mengupload file bahan ajar diklat yang kita dapat sewaktu kita selesai melaksanakan diklat. Nanti akan diupload dalam folder bahan ajar diklat. Nah, tentu saja yang berkewajiban yaitu adalah PFH. Jadi dari PFH sendiri ada 3 kewajiban, yaitu mengupload ST dalam bentuk Word sampai dengan laporan juga dalam bentuk Word, kemudian mengupload pedoman dan peraturan, serta mengupload file bahan ajar diklat yang diperolehnya setelah selesai melaksanakan diklat. Kemudian yang Segbit men-scan dalam bentuk PDF dan mengupload dalam bentuk PDF mulai dari surat tugas hingga
pelaporan final. Nah, kemudian di sini ini adalah bagan dari folder yang akan ditampilkan dalam Google Drive kita. Yang pertama ada bagan folder dokumen penugasan. Nah, di sini saya akan jelaskan. Di sini ada rumah dalam Google Drive kita itu nanti akan ada 5 rumah utama. Yang pertama ada dokumen penugasan, kemudian ada peraturan dan pedoman, kemudian ada bahan ajar diklat, kemudian ada sekretaris dan lain-lain. Nah, ini yang pertama nih, dokumen penugasan rumah utamanya. Nah, di sini apa aja sih isinya? Di dalam folder penugasan ini nanti akan dibagi menjadi subfolder tahun, bisa semisal tahun 2019, tahun 2020. Nah, di dalamnya masing-masing terdapat bulan. Nah, di dalam bulan inilah baru akan terdapat folder penugasan. Nah, tidak sampai di situ, di dalamnya akan dibagi lagi menjadi subfolder berdasarkan tim yang melaksanakan penugasan. Kita kan biasanya mungkin ada yang hanya satu tim yang kita keluarkan pelaksanaan tugas, mungkin ada yang 2, misal tim provinsi, kota, dan kabupaten, bahkan ada 3. Nanti file itu penugasan yang bersangkutan, misal kotaku provinsi, nanti dia akan masuk di file penugasan provinsi, penugasan kotaku, kemudian di tim provinsi, barulah kita sebagai PFH menguploadnya file tersebut di dalam folder tim provinsi ini. Begitupun sebaliknya untuk tim kota, misal, dan kabupaten. Kemudian selanjutnya ada bagian folder peraturan dan pedoman. Di sini folder utamanya, rumah utamanya bernama pedoman dan peraturan. Kemudian di dalamnya nanti kita akan menemukan subfolder pedoman sendiri dan peraturan sendiri, masing-masing terpisah. Dan di dalamnya pula masing-masing ini nanti ada tahun. Misal nanti pedoman penugasan tahun 2019 dan pedoman penugasan tahun 2020. Nah, di dalamnya lagi akan ada nama folder dengan nama pedomannya masing-masing. Misal pedoman pedoman Juknis Bamsimas, nah itu satu folder, nanti dalamnya baru berisi file-file yang akan kita upload. Begitupun yang peraturan, misal peraturan terkait Perka BPKP terkait PBJ. Nanti nama foldernya akan seperti itu, kemudian di dalamnya kita upload file-file yang aturan PBJ tersebut dan lainnya. Kemudian bahan yang berikutnya adalah bagian folder bahan ajar diklat. Di sini juga akan dibagi menjadi 2 subfolder di dalamnya, yaitu ada tahun sama seperti sebelumnya. Di dalamnya baru kita akan membuat folder khususnya, itu folder diklat A, atau misalkan diklat SPP, atau yang B-nya ini misal diklat MR. Nah, di dalamnya ini, di dalam masing-masing ini baru kita akan upload file dari masing-masing bahan ajar itu. Misal diklat MR, kita upload lah filenya di dalamnya itu. Kemudian ini adalah belum diubah ya. Ini adalah bagian folder lain-lain ya. Ini belum diubah, sorry. Ini bagian folder lain-lain. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi, folder lain-lain di sini dapat berupa dokumentasi kita dan selama kita melaksanakan penugasan atau lainnya yang ingin kita upload di sini yang di luar dari 4 folder utama tadi. Kemudian untuk teknisnya untuk langsung kita melihat Google Drive-nya akan dijelaskan oleh Mas Rido. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah dijelaskan arus semua, mungkin kita bisa sudahi. Ya, tunggu sebentar, mau buka proses. Jadi yang tersebut jelasin lagi lupa. Ini bahasanya Taiwan ya, Pak?
Oh iya. Itu agak trouble. Oke. Baik, tadi udah dijelasin Aris semua. Jadi saya mau nampilin ini nanti folder yang dibuat oleh tim ada 5. Enggak muncul. Betul. Belum. Iya, itu dulu yang tadi. Resumsan dan resumsan. Belum. Satunya di seperti itu. Ini punya Pak Saiful. Biasa yang mengapain. Iya. Belum. Belum ya? Udah muncul screen ini nggak? Google Drive? Masih hitam. Oh, sudah. Udah. Oke. Jadi ini tampilannya nanti folder yang selanjutnya. Kalau tadi Aris udah jelasin bagannya, nah ini tampilan foldernya. Kita buka untuk dokumen penugasan di sini. Dokumen penugasan di sini ada tahun. Kita masuk lagi ada bulan. Nah, ini semisal penyusunan manual file. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu untuk PFA bisa upload file ini ke sini berbentuk Word agar nanti mungkin penugasan selanjutnya bisa di copy oleh teman yang lain penugasan. Dan ada arahan dari Pak Saiful nanti file yang diupload itu diberi nama sesuai dengan saya ulangi. Jadi di dokumen penugasan ini, semisal ada penugasan di bulan Mei, nah, folder yang di sini dibikin nama sesuai nama ST, semisal S berapa, strip nama penugasan. Baru nanti di dalamnya bisa di input folder file yang sebelumnya saya mau tanya untuk teman-teman biasa buka folder yang di-share oleh bidang apa enggak ini? Google Drive. Udah pernah buka belum? Jadi ini tampilan Google Drive yang selama ini di bidang IPB.
Jadi ada banyak folder. Mungkin ada beberapa yang sulit untuk mencari ST-nya di mana atau laporannya di mana. Jadi kalau yang lama itu ini terkait sama AM sebenarnya. Tadi udah diskusi sama AM juga. Kalau dulu dia nyimpen di sekretaris. Ada tahun, misal tahun 2020, dia kasih nama scan dokumen. Scan dokumen di sini ada berapa bulan, semisal di bulan Mei. Nah, kalau yang dulu si AM itu upload ST, semisal ada ST di bulan Mei, kemudian laporan nanti kan belum jadi, semisal laporan jadi di bulan Juni, AM itu upload laporannya di bulan Juni. Jadi nggak gabung sama ST-nya. Nah, di manajemen file yang baru nanti, ST dan laporan jadi satu. Jadi semisal kita mau ngambil data satu penugasan itu bisa diambil semua langsung. Oke. Kalau untuk cara upload mungkin Bapak Ibu udah bisa semua. Saya takut kalau ngajarinya nanti kualat saya. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan, atau mungkin ada tambahan dari Pak Saiful. Atau ada pertanyaan, silahkan moderator. Moderator. Kami kembalikan ke moderator, Kak Iris. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Kak Riris. Kak Riris. Ya, Aris tolong dijadikan host lagi. Oke. Baik, terima kasih kepada penyaji yang sudah memberikan sosialisasi tentang manajemen file berbasis online dengan menggunakan Google Drive. Kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, apabila ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya? Boleh ditulis di menu chatnya, grup chat. Oh, Rizky ya? Rizky, kepada Rizky silahkan. Tolong di-unmute dulu ya. Pencet doang. Untuk yang ingin bertanya bisa juga dengan mengklik tombol raise hand ya. Atau dengan mengetik di menu chat. Oh, ada pertanyaan dari Bapak Rival. Apakah bisa mengakomodir untuk cloud terkait penugasan berbasis online? Boleh ngomong langsung? Boleh. Oke, Bapak Rival ingin ngomong langsung. Silahkan di-unmute. Halo tim Cloud Online. Ya, ini mau nanya aja. Memang kan nanti kan ke depannya kita akan ada penugasan berbasis online. Memang apa namanya, agar nggak banyak ketemu dengan obrik atau auditi, jadi kita akan tetap bermain data melalui cloud. Nah, memang cloud ini
bisa nggak misalnya setiap tim cloud ini di-CC-kan ke data online yang cloud teman-teman buat ini. Jadi masuk ke data bidang juga. Jadi nanti bisa juga untuk mengakomodir KKA elektronik kalau memang mau dilaksanakan. Terima kasih, itu aja. Silakan kepada penyaji. Pak Pur, saya nanya nggak apa-apa ya? Di unmute dulu, Pak penyaji. Ya, silakan dijawab pertanyaan Bapak Rival. Jadi Google Drive yang di bidang IPP ini kan memang sudah di-share ke semua di IPP. Jadi kalau ada hal yang perlu di-upload, mungkin silahkan tinggal upload aja, tinggal bikin folder yang tadi sudah dijelaskan. Itu masuk ke penugasan apa. Jadi kan ada folder penugasan. Jadi nanti bisa dimasukkan ke situ, mungkin itu tim COVID, ST berapa, judul tugasnya apa, nanti bisa di-share di situ. Jadi kalau tadi mungkin cuma ST atau laporan aja, mungkin bisa dibikin satu folder lagi di dalam situ, folder KKA atau apa. Kalau tadi Mas Rival bilang kan untuk KKA ya. Oke, mau nanya juga, cloud-nya yang dibikin sama tim, itu kan biasanya ada maksimal dokumen ada dalam situ ya, berapa giganya. Gimana Mas? Ya, kan misalnya kan dalam Google Drive atau Cloud atau sejenisnya lah ya, OneDrive, itu kan ada maksimal kuota. Berapa giga data bisa disimpan di situ. Nah, kalau misalkan ini kan KKA kan berarti kita ada bermain data-data untuk mendukung KKA. Scan-scanan ya. Scan-scanan dari Obrik atau dari Audity yang dikirimkan mereka melalui cloud kita, terus kita masukkan ke bidang, itu bisa menampung nggak? Misalnya dalam setahun dengan PP kita misalnya ada 50 PP, kita menyalakan online semua. Apakah nanti seperti ada pertanyaan barusan, sekretaris bisa memberikan akun Google Drive yang premium, yang tingkat keamanannya nggak dijamin? Baik, Mas Rival, mungkin yang bisa menjawab Pak Saiful ini, saya nggak punya kewenangan. Jadi kalau Google Drive yang premium itu kan harus berbayar. Nah, ini tergantung bidang juga, mau kayak gimana. Jadi mungkin perlu didiskusikan lagi sama Pak Saiful, Mas Rival. Kalau alternatif mungkin bisa membuat akun lagi gitu Mas, untuk penyimpanan yang berikutnya. Jadi banyak. Iya. Bagaimana Bapak Rival? Apakah ada tanggapan lagi? Oke, sudah cukup. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Dalnis kita nih, Pak Puja. Apakah sudah diperhatikan bagian yang dikerjakan oleh Sekbid terkait dengan adanya tugas Sekbid yang diinstruksikan ke TU yang merupakan bagian dari SOP manajemen file kantor perwakilan? Oke, ya. Untuk terkait koordinasi dengan tugas dari Sekbid kita itu Mas Am terkait dengan TU-an kemarin sudah dikoordinasikan dan format folder yang tadi kita buat juga sudah disesuaikan dengan apa yang nantinya akan dijalankan oleh TU-an. Jadi sistem TU-an nanti bakal
mirip seperti yang kita buat sekarang. Jadi dari mulai ST sampai dengan pelaporan bahkan KKA akan dijadikan satu folder. Jadi tidak terpisah. Jadi dalam satu folder penugasan berdasarkan nomor kode dari arsip, misal kode 1 penugasan apa, dari situ akan ada ST sampai dengan KKA, itu kalau yang nanti akan dijalankan. Jadi sudah dibuat mirip sehingga nanti Segrid kita tidak kerja 2 kali, jadi tinggal kopas saja ke untuk masukkan ke dalam Google Drive kita seperti itu. Seperti itu Pak Puja. Untuk Pak Puja, apakah ada tanggapan lagi? Oh, siap. Untuk Bapak, Ibu, dan teman sekalian, apakah ada pertanyaan lagi? Atau saran? Tanya lah. Aku juga enggak. Tanya lah. Tanya aja. Sepertinya Mas Dadang ada pertanyaan. Silakan hidupkan saja videonya, Pak. Mas Dadang sedang mengetik pertanyaan. Halo? Pertanyaan dari Bapak Isnandar. Untuk SOP yang sudah dibuat, apakah sudah dibuat atau diperkirakan time schedule-nya? Untuk apa? Ulangi, Kak. Bisa dibaca di chat-nya, di grup chat. Batasnya Pak ya? Belum. Kita belum Pak. Enggaknya belum ya. Oke, Mas Dadang, untuk time schedule untuk penguploadannya ya maksudnya ya? Ya. Time schedule untuk penguploadan. Buat, Iya, time schedule-nya untuk penguploadan. Misalnya maksimal berapa lama gitu ya, setelah ST selesai atau laporan selesai. Ada dibuat nggak jangka waktu maksimalnya? Kalau itu tim kami kemarin belum membuat time schedule-nya. Mungkin bisa ditambahkan ya untuk jadi saran perbaikan. Ya, terima kasih Dadang atas sarannya, nanti akan coba kita diskusikan bersama. Karena kalau nggak dibuat time schedule seperti itu kan nanti bisa lama-lama menumpuk gitu. Jadi kan kayak seolah-olah jadi di akhir tahun itu kayak banyak banget. Padahal kalau dicicil kan misalnya seminggu setelah ST-nya selesai atau seminggu setelah laporan selesai, itu kan nggak terlalu banyak juga. Gitu. Iya, nanti akan kami diskusikan dan kami tambahkan di SOP yang sudah ada, Kak. Mas Dadang, terima kasih atas sarannya. Iya. Apakah ada pertanyaan lain? Kita langsung aja ya, dikasih saja ya. Kita langsung simpulkan ya. Biar cepat karena ada jam 3 udah mau asar. Nah, jadi gini intinya kita akan membuat
Penugasan itu dari SD sampai dengan Maaf Pak Saiful, nggak kedengaran. ya tiba-tiba mati. Udah, sekarang belum? Sudah Pak. Oke. File di Google Drive, ya. Nanti sistematika struktur filenya ada di Google Drive. Dari mulai penugasan sampai mulai pelaporan, itu tolong laporannya di-sharing di sana gitu ya. Nanti mungkin akan dipantau, ya katakanlah oleh Sekbid nanti lah yang akan ngecek lah. Karena saya juga sedang di situ ngecek file-filenya gitu. Ya, jadi kita akan melakukan manajemen file supaya nanti apabila kita mau mencari data atau laporan atau ST atau apapun yang namanya, itu kita bisa mencarinya dengan mudah dimanapun kita berada. Mungkin itu aja sih intinya. Ya, Mbak Riris, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan lagi dilanjut Mbak Riris. Mati. Oke, Silakan kembali silakan Mbak Riris. Kalau ada lagi mungkin bisa ini dulu. Kita tutup aja kalau nggak ada lagi pertanyaan. Maaf tadi tidak di-unmute. Terima kasih untuk para penyaji telah menyampaikan materi sosialisasi manajemen file berbasis online. Mudah-mudahan materinya dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua dan membantu kita untuk semakin memahami bagaimana kita melakukan manajemen file berbasis online dengan menggunakan Google Drive. Terima kasih juga untuk para penanya, juga saran-saran dari rekan-rekan sekalian, juga kepada Pak Saiful, kepada para Dalnis dan teman-teman semuanya. Baiklah, demikian PPM kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi menambah ilmu baru buat kita semua. Saya tutup. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di PPM berikutnya. Tepuk tangan virtual untuk penyaji. Terima kasih.